Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat datang kembali di podcast PCNU Kabupaten Pati. Nah, kali ini menyambut edisi spesial Hari Santri, kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Admin julukannya. Di sini saya sedang bersama Mbak Ina Suraya. Nah, Mbak Ina Suraya ini adalah kita sering sebut Mbak Admin gitu ya. Nah, nanti kita akan menggali lebih dalam sosok Mbak Ina Suraya ini, bagaimana kemudian Mbak Ina Suraya hari ini itu berkecimpung di bidang apa, dan hari ini karya-karyanya beliau ini apa saja. Begitu hadirin, maka langsung saja kita persilahkan narasumber luar biasa kita untuk menyapa hadirin sekalian. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pagi ini bisa mengunjungi kantor PCNU Pati, dan kebetulan suami saya Mas Ulil Abdallah sedang mengisi acara terkait Hari Santri. Nah, diajak untuk mampir, ya sudahlah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Walaupun cuma sebentar ya ngobrol-ngobrol kita. Buat yang sering mengikuti medsos, terutama Facebook, mungkin lebih akrab dengan panggilan Mbak Admin itu. Dari sanalah awalnya itu, karena kebetulan Mas Ulil menggelar ngaji secara online. Yang dibahas itu, yang dibaca itu kitabnya Imam Ghazali, yaitu Al-Ihya Ulumuddin. Jadi dari sanalah karena tugas saya berada di belakang kamera, jadi yang nyuting, kemudian yang mempersiapkan segala sesuatunya, makanya disebut Mbak Admin itu dari situ. Oke. Nah, jadi itu asal muasal kenapa nama Mbak Admin ini kemudian jadi julukannya Mbak Ines, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih berbicara, mungkin saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu, Mbak. Terima kasih. Kemarin kalau di postingan ya, Instagramnya 17 plus gitu. Lalu udah tua. Terima kasih sekali ya. Baik. Nah, baik teman-teman, hadirin yang berbahagia, tadi juga sudah disinggung Mbak Admin ini adalah admin dari channel Facebook ya Mbak ya? Iya, Facebook Ngaji Ihya College. Ghazaliyah College. Oh baik, namanya berubah teman-teman. Dan juga beliau ini juga seorang penulis buku catatan Mbak Admin. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah terkait bukunya Mbak Admin ini, yang judulnya Catatan Mbak Admin. Nah, kalau saya sekilas tahu, ini tuh tentang ini ya Mbak, perjalanannya Mbak Admin ketika membersamai Gus Ulil. Iya, jadi latarnya begini. Jadi dulu itu kan awalnya kami menggelar pengajian online itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu itu tahun, kalau tidak salah ingat ya, 2017 menjelang puasa itu tiba-tiba suami saya Mas Ulil itu kangen sama suasana balah ngaji. Kan kalau Ramadan kan barangkali yang akrab dengan atau mantan santri ya, ini kan kena Hari Santri ya. Yeah. Pasti santri itu Ramadan di pondok itu kan identik dengan ngaji. Dari mulai habis sahur, bahkan nggak mau sahur lagi kan, ada macam-macam kitab yang dibalah gitu ya, istilahnya kan dibalah, dibahas. Nah, kemudian waktu itu Mas Ulil cuma nanya, "Mah, saya kok kangen ya suasana Ramadan dengan ngaji kitab. Mama mau nggak nyimak?" Jadi saya yang baca, Mama yang nyimak gitu kan. Saya bilang ya mau sih, tapi saya pikir-pikir gimana ya, masa kayak private gitu kan, satu dan satu kan kayaknya nggak menarik gitu. Saya bilang gini, gimana kalau di online kan gitu. Maksudnya gimana? Live streaming kan, kebetulan saya kan waktu itu sudah aktif main media sosial ya, salah satunya Facebook. Di Facebook itu sekarang ada fasilitas untuk live streaming, jadi kita bisa menyiarkan apapun itulah gitu. Coba aja kita akan ngaji. Emang ada yang tertarik ya? Ya coba aja. Terus kemudian dia tawarkan, dia nuliskan, saya pengen ngaji ini, mau nggak? Oh mau. Nah, sambutannya. Nah ternyata ya udah, saya waktu itu kan agak nekat juga, karena kita coba, tapi saya tidak punya keahlian kita tidak punya kamera yang bagus. Saya cuma pakai handphone, beli mic yang seadanya itu, mic clip on kayak gitu-gitu. Pokoknya memastikan supaya apa yang disampaikan didengar oleh teman-teman yang menyimak secara online. Nah, dari situ ternyata sambutannya luar biasa. Bahkan yang
di beyond my expectation gitu loh ya. Jadi sampai ada teman-teman yang tidak hanya dari Indonesia, dari luar negeri itu jadi ada yang nyimak mulai dari Eropa, mulai dari Timur Tengah, dari Amerika, itu banyak yang menyimak gitu. Saya juga heran, wah ini ternyata mereka welcome gitu ya dengan kita kan ngaji kita kan bukan hal yang biasa buat orang santri ya kalau orang. Tapi yang lucu awal-awalnya itu yang nyimak memang santri. Jadi mereka komen-komen gitu kan kalau di ini bisa komen kan, mereka komen lucu-lucu, kadang-kadang mereka komen seolah-olah lagi ngaji, itu si Kang santri itu udah datang belum ya, gitu lah kayak Maksimu masih ada nggak kan, nggak tahu kan masih cinta kayak kalau lagi gitu. Jadi kan pada celutuk, nah celutukan itu lah yang membuat saya jadi kayak nggak ngantuk gitu kan, jadi terhibur gitu. Ada juga yang protes, ini kok ngaji kok pada berisik gitu. Tapi saya bilang ya kalau mau nggak berisik tinggal di sweep kan bisa dihilangkan teman-teman. Jadi ini kan terserah. Jadi dan luar biasa itu yang ribuan Mbak yang nyimak tiap kan, jadi kan view-nya itu bagus gitu. Nah sudah akhirnya sampai habis Ramadan kan, Lebaran kita libur, terus habis Lebaran mereka pada minta lagi, lanjutin dong, terusin gitu. Tapi kan nggak bisa setiap hari ya, kalau Ramadan tiap hari, jadi setiap habis terawih haji. Saya mau tapi seminggu sekali. Jadi akhirnya setelah Ramadan usai, hajinya seminggu sekali tiap malam Jumat. Sampai sekarang ya Mbak? Iya. Nah kemudian teman-teman yang menyimak dari awal itu usul bagaimana kalau diadakan kopdar. Nah itu kan kopdar yang kopi darat ya, dari kumpul-kumpul. Jadi mereka minta Mas Uli datang ke kota yang beberapa orang di situ ada di situ, mereka mereka yang arrange, mereka yang mengatur semuanya, kita datang. Nah itu dari situ bergulir. Jadi akhirnya kita kemana-mana. Setiap minggu selalu pindah kota ya Mbak? Bukan tiap minggu, jadi sesuai jadwal aja kan. Kita kadang sebulan cuma sekali 2 kali gitu, nggak kalau seminggu sekali nggak ini ya kita terlalu. Tapi dulu ada yang sampai sebulan tuh kita berapa kali pergi gitu. Berarti tergantung permintaan, karena kita tidak, dari saya nggak menjadwalkan. Jadi misalnya ada yang minta, waktu itu yang pertama saya ingat betul itu di Purwokerto, jadi di tempatnya Kiai Haji Abbas Muin, sekarang almarhum ya. Dan itu berkesan banget karena semula Mas Uli itu gini, pokoknya kamu siapin deh tempatnya, asal ada 20 orang atau itu saya udah mau gitu lah, pokoknya nggak harus banyak orang gitu, karena kan toh yang utama kan yang online. Jadi kan santrinya itu makanya ada istilah santri online, karena kebanyakan yang nyimak itu santri online. Kayak di situ tuh nggak banyak apa-apa, ternyata banyak banget yang hadir, ada mungkin 200 apa lebih ya. Jadi di joglonya Kiai Abbas tuh penuh gitu sama, dan yang membuat saya terharu, ada yang datang dari Jogja, ada yang datang dari, jadi mereka yang udah simak dari awal, Mas Uli banyak, saya datang dari Jogja, saya datang dari Purbalingga, kita tuh sampai senang gitu ya. Ternyata usaha yang menurut saya pikirkan ya sederhana gitu ya, ternyata buat banyak orang itu berarti gitu, ada manfaatnya, karena memang kebetulan waktu itu Mas Uli memilih bukan dari awal. Jadi kita akan ada beberapa bagian ya, ada 4 bagian. Nah Mas Uli itu ambil yang bagian yang tentang hati. Jadi karena waktu itu memang suasana medsos itu panas dan orang mulai saling mencaci gara-gara politik lah ya, yang sekarang kejadiannya hampir sama-sama sekarang ya. Nah itu jadi apa yang dibahas itu mengena gitu, jadi kayak kontekstual lah, jadi orang-orang bisa melihat jadi kita itu harus tak boleh begini, jadi itu lebih ke mengelola begitu. Awalnya dari situ. Saya branding Mbak tadi dengar ceritanya di Purwokerto. Ya di Purwokerto itu mengesan sekali karena itu yang hadir itu Pak Ahmad Tohari ya, ini bagus penulis. Ahmad Tohari, Longgeng Dukuh Faruk. Apa kemudian ini Mbak, kesan-kesan yang mungkin Mbak dapatkan ketika mungkin datang ke Purwokerto dan kota-kota lainnya itu yang melatar belakangi menulis buku catatan Mbak Admin ini, atau bagaimana Mbak? Iya kan,
Ya tentu saja karena kita kan biasanya datang itu nggak cuma ngaji ya. Mas Ulil itu saya amati setiap kali kita datang di kota untuk menggelar kopdar, itu kan panitianya kadang nanya, Mbak Ines ini ada waktu luang mau piknik kemana? Wah, kalau sejauh ini yang saya tahu itu Mas Ulil itu maunya ziarah. Jadi ziarah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, jadi silaturahmi. Jadi bisa menemui kiai-kiai setempat yang masih mengelola, utamanya yang beliau ngaji Ihya Ulumuddin juga gitu. Jadi semacam kayak tabarukan gitu ya. Jadi kita kalau pergi ke suatu kota itu selain menggelar ngaji Ihya, kopdar, bertemu dengan santri online di sekitar situ, Mas Ulil juga biasanya menyempatkan diri untuk sowan ke kiai-kiai dan kemudian ziarah ke tempat-tempat kiai atau wali-wali lah, makam-makam gitu. Jadi gitu aja. Cuman satu yang waktu itu saya sebelum berangkat saya bilang pokoknya ini harus ada dijadwalkan pikniknya waktu ke Lombok. Iya. Mungkin di situ ada dikatanya. Jadi di Lombok, waktu di Lombok, Mas, kalau di kota-kota lain boleh lah. Saya nggak ada acara healing. Tapi kalau di Lombok kita harus lihat pantainya. Saya bilang itu dari awal harus dijadwalkan buat pantainya harus kita lihat. Gitu. Oh iya baik-baik gitu. Jadi kita gitu. Jadi tapi di kota-kota lain tuh ya itu yang saya ceritakan. Jadi dan jangan lupa wiskul. Wisata kuliner. Oh, wisata kuliner wajib itu. Iya kan, makanan setempat tuh kita harus coba gitu. Gitu aja sih. Makanya waktu itu kita agak menjadi gemuk. Karena sering makan. Kalau biasanya kita perbaikan gizi, Mbak. Iya, betul gitu. Jadi begitu. Ya kira-kira begitulah. Nah, sayangnya kemudian datang pandemi kan ya. Setelah pandemi itu ya sudah. Pandemi itu kita tidak sebenarnya waktu itu ketika pemerintah memutuskan tidak membatasi lockdown ya, itu saya masih ada jadwal ke beberapa kota, masalahnya tiap Bandung, Jogja sama mana gitu ya. Kita batalin semua, beli tiket segala macam. Tapi saya itu orangnya agak parno ya kalau penyakit itu, jadi udah kita ikuti pemerintah aja. Kita selama 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Iya, 2 tahun kita nggak kemana-mana. Nah sekarang udah kondisi sudah membaik dan ini kita mulai lagi. Tapi sekarang ya tidak bisa seperti dulu karena sekarang kan Mas Ulil sudah masuk ke pengurusan PBNU. Jadi kan banyak tugas-tugas yang harus dia datangi seperti jadi acara kopdar ya harus waktunya jadinya harus berbagi, nggak kayak dulu kan kita masih longgar ya waktunya. Jadi sekarang tuh yang banyak yang Mbak kapan kopdar lagi? Sebentar ini saya pusing jadwal. Tapi kemarin setelah pandemi sudah sempat menggelar di Jepara. Di Jepara? Ya, sudah Jepara sudah di Jepara. Tapi ya seingat itu masih ada. Setelah itu belum ada lagi kayaknya. Ya masih. Ya nanti akan insya Allah akan kita lanjutkan lagi nanti kalau banyak yang minta sih sebenarnya. Cuman saya masih sibuk pusing atau gitu Mbak. Kira-kira begitulah. Iya. Seru banget Mbak ternyata dengerinnya. Dan ini Mbak, ini sedikit cerita ya Mbak. Kemarin waktu dengar kabar kan, kita mau podcast sama Mbak Inas ya. Waduh, saya langsung ini Mbak ngepoin Instagramnya Mbak Inas. Oh Mbak Inas ini ya nulis buku juga ya. Terus saya coba ini kan lihat tes dari Kang Maman, Mbak Najwa Shihab dan lainnya. Dan kemudian saya belum baca bukunya Mbak kebetulan. Nah, cuma dari review beliau itu saya memaknai bahwa di dalam buku ini tuh terdapat ini sih Mbak kalau saya memaknai ya. Bakti seorang istri yang kayak menemani suaminya untuk mungkin berbagi kebaikan kepada banyak orang, terus kemudian perjalanan spiritual juga ya Mbak. Nah itu menurut saya, ini luar biasa ternyata Mbak Ines ini selalu bersamai Gus Ulil kemana-mana dan juga ngatur semuanya ya Mbak, dari admin, jadwal segala macam. Dan itu mungkin yang tertuang di sini ya Mbak. Tapi mungkin kalau saya boleh tahu, sebetulnya nilai yang paling ingin disampaikan di dalam buku catatan Mbak Admin ini kepada pembaca itu bagaimana Mbak?
Saya sebenarnya menulis ini tuh tidak punya niat untuk tidak yang macam-macam ya. Maksudnya saya cuma sekedar ingin menceritakan apa yang saya alami ya. Orang kadang kan bilang ini kok saya cerita ya, ini ada temennya Mas Uli itu yang protes, kok kamu itu loh anaknya Gusmus kok disuruh bawa-bawa gitu kan, kamera disuruh kerja loh saya menikmati kok, saya itu senang. Pada dasarnya saya suka jalan, saya itu sejak muda saya suka istilahnya sekarang traveling gitu ya. Saya suka jalan dan saya suka silaturahmi ke tempat, saya senang banget. Jadi ketika ada kesempatan untuk itu, tentu saya mengerjakannya dengan senang hati gitu. Apa yang sesuai dengan, jadi kayak passion gitu kan ya. Jadi dia tidak merasa terbebani. Saya biasa aja kan paling bawa tripod sama kamera dalam bentuk HP ini kan nggak berat gitu kan. Jadi apa susahnya, saya seneng kok, saya menikmati dan menurut saya yang ketemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang itu kan nggak semua muslim Mbak. Kadang-kadang yang ikut kopdar itu ada juga yang ada yang non muslim karena mereka ikutin. Terus saya boleh nggak Mbak, saya bukan Islam, boleh silakan, karena kan ini terbuka gitu. Jadi pengalaman itulah yang menurut saya berharga dan saya pikir mungkin ada yang ada yang barangkali bisa mengambil manfaatnya itu aja. Saya tidak ingin muluk-muluk lah ya gitu. Misalnya kalau pas saya singgung juga misalnya di situ ya sederhana aja, misalnya kalau lagi di Purwokerto ini makan apa kayak gitu kan di situ ada. Terus kemudian mau berkunjung misalnya ada yang mondokkan anaknya, kita di sini ada pondok apa gitu kan. Secara ini kan saya saya tulis gitu kan. Begitu aja sih. Jadi ini berbagi pengalaman saja pada dasarnya. Jadi perjalanan kopdar tapi POV-nya Mbak admin gitu. Oke. Terus kemudian mungkin dalam proses membersamai Gus Ulil ketika kopdar atau mungkin dalam menulis buku ini, kira-kira pengalaman yang paling menurut Mbak Inas itu membekas itu apa sih Mbak? Yang mungkin sampai hari ini tuh menjadi semangat terus membersamai Gus Ulil dan juga mungkin menulis buku lagi gitu Mbak? Sebenarnya banyak sekali ya pengalaman yang berkesan ya. Tapi ada satu yang waktu kita ke Korea Selatan, kebetulan itu satu panggung dengan Abah. Jadi waktu itu sebenarnya undangannya tuh untuk Abah. Jadi begini, Abah diundang oleh komunitas orang Indonesia di sana kan, Ansor, gede Ansor, diundang sana untuk acara, saya lupa acaranya apa, pengajian dalam apa ya, saya lupa. Tapi diundang, terus kemudian semula sama adik saya berhalangan, terus saya tawarin, kamu mau ke Korea gitu, terus ini ada undangan gitu, sekalian ngajak Mas Ulil biar nanti kopdar. Panitianya oke, dan udah akhirnya kita berangkat bertiga. Jadi itu satu panggung, itu digelar di hall ya, ruang olahraga yang besar sekali, karena pesertanya itu ribuan. Itu menurut saya peserta dari seluruh kopdar itu peserta terbanyak, karena pesertanya yang hadir itu adalah orang Indonesia yang bekerja di sana, dari seluruh Korea. Jadi pakai naik bis gitu loh kan, itu perkumpulan ini teman-teman NU di sana, NU di Korea Selatan itu nggak tahu berapa ribu waktu itu ya, pokoknya tempatnya gede. Saya merinding lagi Mbak. Saya bingung mau menempatkan ini kan kamera, tripod saya, karena kalau saya di depan panggung nggak bakal nyampe kabelnya kan. Jadi akhirnya saya, karena kebetulan panitianya ketua yang undang itu kan saya saudara kita, jadi masih kerabat. Mas, aku boleh nggak ikut naik di panggung ya? Jadi saya tripodnya itu saya taruh di panggung agak ke pinggir gitu, jadi nggak dari depan banget, karena kalau itu kejauhan, karena begitu besarnya panggung itu kan. Nah terus di situ itu, dan sepanjang yang saya ingat ya, itu view-nya itu salah satu yang terbesar di antara yang kopdar-kopdar lainnya, view di itu live streamingnya, karena ya itu ada, jadi Mas Ulil baca kemudian ada Abah, kemudian setelah itu yang pidato. Jadi ada satu panggung itu menurut saya sangat berkesan, karena ya itu saya di depan di panggung, kemudian yang
pesertanya kan rata-rata laki-laki ya. Kalau di Korea kan banyak yang tenaga kerja laki-laki ya. Kalau yang di Hong Kong perempuan ya. Jadi ada fatayatnya tapi nggak banyak. Oh iya, laki-laki itu banyak. Jadi saya bismillah, saya cuek aja. itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan karena yaitu ribuan kan biasanya kan kalau kita kerja kan nggak banyak ya, jadi berubah. Tapi alhamdulillah ya kayak gitu, itulah yang merupakan itu kesan. Sebutannya luar biasa ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Terus kemudian ini sih Mbak, mungkin saya juga memaknai ini mungkin ketika Mbak Ines dan Gus Ulil juga sedang mungkin dalam perjalanan kopdar ataupun sedang berdakwah, itu kan juga perjalanan seorang santri ya Mbak untuk menebar kebaikan mungkin. Nah, di dalam perjalanan yang mungkin Mbak Ines dan Gus Ulil lewati nih, ada gak sih Mbak ketika pergi mungkin sebetulnya tuh pengen ada harapan gitu buat orang-orang yang dengerin, itu bagaimana Mbak? Maksudnya gimana? Ketika mungkin Mbak Ines dan Gus Ulil ini berkunjung nih ke suatu tempat. Nah, kira-kira itu dari Mbak Ines itu ada nggak sih harapan ketika Gus Ulil mungkin sedang membaca Ihya itu, saya pengen nih orang-orang yang mendengarkan itu begini. Saya kayaknya menurut saya sih ini ya, kalau harapan tuh ya yang penting apa yang disampaikan itu bisa diwujudkan oleh mereka yang menjadi nggak cuman untuk sekedar mendengar aja gitu kan. Jadi karena kan itu kan ya sebenarnya kan ajaran ini yang dibaca Mas Ulil itu ya kan sekarang itu sampai pada bagian kritik terhadap dunia. Jadi kayak gitu kan. Jadi memang kan kita sendiri, Mas Ulil juga ngaku buat diri sendiri juga susah memang. Tapi kita harus berusaha lah ini. Jadi maksudnya kita ajaran-ajaran Imam Ghazali itu yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan awal dibaca itu yang soal bagaimana supaya tidak membenci orang lain, kemudian tidak hasut, tidak apa yang itu tuh kalau bisa ya diwujudkan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar untuk didengar tapi juga diwujudkan, itu aja mungkin. Baik. Kalau untuk ya yang waktu itu yang harapan Mas Ulil itu dia sering katakan sebaiknya banyak santri-santri yang mulai punya kemampuan baca kitab juga mengikuti jejak kita gitu. Jadi ikut membuat pengajian online gitu. Nah, dan itu ketika pandemi kan banyak ya yang kemudian akhirnya banyak juga beberapa tokoh yang ikut membuat itu bagus dan kita senang sekali karena kita kan ya sekarang zamannya orang kan semua pakai HP kan, jadi semakin banyak konten keislaman yang bagus itu kan juga lebih bagus buat orang publik daripada isinya cukup jadi gitu. Jadi memang harapan kita gitu. Jadi banyak yang mempunyai itu. Kadang-kadang orang kan mau mulai itu kan begini, nanti ada yang nonton nggak ya, nanti ada yang melihat nggak ya, nanti apa gitu. Sebenarnya mulai aja dulu gitu. Jadi sederhana kok, bisa dari pakai HP, kemudian mic yang harganya juga nggak seberapa mahal, itu sudah bisa dipakai untuk live streaming, dan itu bisa bermanfaat buat semua orang. Dan sekarang kan kalau kita kan stay di Facebook ya, karena kita dari awal memang di Facebook, dan sekarang bisa juga lewat TikTok itu kan ada misalnya yang fatayat yang nggak misalnya nggak perlu yang dalam bentuk panjang, justru yang bermanfaat sekarang itu saya anjurkan juga buat teman-teman yang mempunyai keahlian bikin konten, itu bikin konten keislaman yang pendek-pendek aja gitu. Jadi misalnya yang perempuan, misalnya soal fikih perempuan itu kan bisanya berapa menit lah. Jadi orang sekarang kan kecenderungannya spend attention-nya kan pendek ya. Jadi karena memang kebiasaan yang instan. Jadi kalau yang ngaji kayak Mas Ulil ini itu kan memang sekarang makin, dulu kan banyak gitu ya, sekarang makin tersortir karena kan orang yang pengen benar-benar serius gitu. Tapi yang lebih istilahnya menjangkau publik yang luas itu menurut saya
video-video sekarang ini yang pendek-pendek ya, misalnya dengan mau bikin soal toharo gitu kan beberapa menit gitu kan bisa disampaikan secara jadi itu akan lebih membuat publik terutama yang muda-muda tertarik. Iya Mbak. Gitu. Karena kadang misalnya saya juga kalau videonya panjang, aduh tak cepet kayak 2 kali Mbak. Jadi kalau nah itu menurut saya masih banyak ceruk yang bisa dimanfaatkan di media sosial karena saya kan udah lama aktif di media sosial itu sekarang TikTok itu bisa digunakan untuk sebagai sarana dakwah gitu ya. Jadi kan dakwah kan ya yang konvensional masih diperlukan, cuman yang sekarang ini kita harus juga menjangkau. Makanya saya buat teman-teman yang fatayat atau muslimat atau yang lain ya IPP maupun PPNU yang punya kemampuan ini bikinlah sebanyak mungkin ya konten-konten keislaman yang moderat yang bisa dimanfaatkan banyak orang. Itu sih harapan saya. Siap. Ini saya juga jadi oh iya juga ya. Saya ternyata jarang juga nih Mbak. Saya cuma sebagai konsumen nih. Ternyata emang kita sesekali harus ini ya Mbak. Karena kan sekarang juga sudah banyak sih sebenarnya di kan itu ada Neng Sela. Oh iya Neng Sela. Itu kan bagus gitu. Jadi tapi menurut saya belum cukup. Jadi masih harus diperbanyak dan itu kayaknya setahu saya belum banyak yang memanfaatkan TikTok. Iya Mbak. Ya kalau TikTok itu akan lebih menjangkau kalangan muda yang generasi yang lebih muda lagi itu bagus banget kalau dengan mau ikut memulai. Kalau TikTok saya ini Mbak Gus Ikdam itu yang durasinya 30 detik saja tapi. Ya itu makanya itu banyak. Jadi saya senang kalau semakin banyak tokoh-tokoh muda yang masuk ke dalam media sosial itu bagus karena akan membuat warna. Gus Baha kan juga Gus Baha. Kontennya kan banyak yang dipotong-potong jadi detik-detik untuk konsumen anak muda itu penting sekali. Kayak cukup ya? Atau ada yang satu terakhir Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal ini yang dibawa sama Gus Ulil kan Ihya Ulumuddin nih. Nah, menurut pandangannya Mbak Inas nih, kenapa kok yang dibawa Gus Ulil ini adalah Ihya Ulumuddin Mbak? Ya itu karena waktu itu dia melihat waktu itu kalau nggak salah mulai memanas ya, kalau saya lupa tepatnya, pokoknya situasi kita tuh kalau kan dulu kita kan main medsos kan santai gitu ya, itu mulai agak berat karena panas mulai pada ada hoax gitu kan, ada ini ada itu. Jadi nah dia kemudian membaca, Mas Ulil kan secara rutin memang dia membaca kitab-kitabnya. Jadi barangkali dia kemudian membaca Ihya yang bab 3 itu, terusnya mempunyai niat untuk ini kayaknya ini oke nih dibaca karena sesuai dengan kondisi gitu loh. Jadi akhirnya itu yang dibaca bab Ihya. Tapi kemudian Mas Ulil nggak berhenti di situ. Setelah Ihya itu sekarang dia punya keinginan untuk membaca semua karya Imam Ghazali secara bergantian. Jadi yang kemarin itu sudah dibaca itu Miskatul Anwar, kemudian sekarang ini yang Al-Iqtis itu masih dalam masih belum khatam sebenarnya, masih agak lama ini. Jadi sekarang ini jadi Mas Ulil ngajinya seminggu itu 3 kali. Jadi Ihya tetap dibaca Kamis malam Jumat, kemudian Al-Iqtis itu Senin malam Selasa dan Selasa malam Rabu. Jadi dua biar cepat khatam lah. Iya. Itu yang Al-Iqtis ini agak berat. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti kajian kami bisa melalui Facebooknya Mas Ulil Aqsar Abdallah, atau YouTube itu di akun Ghazaliyah College, karena Mas Ulil sekarang sama teman-teman SO membuat Ghazaliyah College dan rencananya nanti pengen ada pondoknya yang offline. Wah, keren sekali. Mudah-mudahan gitu. Baik, terima kasih Mbak Inas. Sama-sama senang bisa berkunjung ke sini. Ya. Baik, mungkin perbincangan kita cukup sampai sini hadirin yang berbahagia, tapi beberapa hal yang bisa kita catat bahwa Gus Ulil dan Mbak Inas ini adalah dua tokoh yang sangat
intens dalam mensyiarkan agama, khususnya ilmu-ilmu kitab dan juga pandangan-pandangan terkait Imam Al-Ghazali ya Mbak. Nah, dan ini mungkin yang bisa ditiru oleh para santri, bahwa kita memang harus mengisi ruang-ruang media sosial dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan konten-konten yang menarik dan juga akan diminati dan dibutuhkan oleh banyak orang. Dan mungkin poin yang saya tangkap juga harus kontekstual dengan keadaan yang sekarang. Nah, mungkin memaknai Hari Santri 2023 ini kita bersama-sama nih hadirin yang berbahagia mungkin bisa mengisi kembali ruang-ruang media sosial dengan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang dibutuhkan dan menarik bagi semua orang. Mungkin terakhir Mbak Ines ada closing statement? Belum punya bukunya. Boleh. Ini buku saya catatan Mbak Admin. Ini tentang pengalaman saya berkeliling menemani suami saya dalam menggelar Kopdar Ihya. Jadi yang belum punya ini nanti beli di Afkaruna. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih baik. sekali. Ya. Terima kasih Mbak Ines atas waktunya. Terima kasih sudah berkunjung kemari. Mohon maaf atas kekurangannya Mbak. Mungkin itu saja hadirin berbahagia yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di perbincangan dan narasumber yang luar biasa selanjutnya. Sekian dari kami. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.